Puji Tuhan, kita mengucap syukur pada Tuhan pada saat pagi hari ini kalau kita boleh berada di dalam hadirat-Nya. Saya percaya bahwa setiap kita merindukan akan kehadiran Tuhan, senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita. Yang merindukan akan hadirat-Nya, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kami mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kami rindu senantiasa hadirat-Mu ada. Sebab Engkau yang menjadi pengharapan akan setiap kami. Kemanakah kami harus dapat lari untuk menjauhi Roh-Mu yang suci? Dan hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus kami dapat berlari ketika kami merasa letih, ketika kami merasa capek menjalani kehidupan ini. Hanya Engkau yang menjadi pengharapan akan setiap kami. Hanya Engkau-lah yang menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani tahun-tahun yang akan kami lalui bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami tidak akan pernah melepaskan sumber pengharapan bagi setiap kami ya Tuhan. Hanya Engkau saja ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan hanya kepada-Mu Tuhan kami menaruh setiap pengharapan kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami boleh ada di hadapan-Mu. Dan kami mencari wajah-Mu, pengharapan kami Tuhan. Dan kami saat ini siap untuk mengagungkan dan memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Yang dengan penuh kerinduan mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhan, Engkaulah Rajaku. Hatiku rindu
sujud kepadamu. Saya rindu semua jemaat nyanyikan pujian ini dari awal. Ku berharap, kami hanya berharap hanya kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau perlindungan dan kekuatan bagi setiap kami. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Engkaulah Tuhan, Engkau Rajaku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud kepadamu. Engkau melihat setiap kerinduan hati kami untuk rindu menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini untuk menyenangkan hati Engkau. Dari kedalaman hati kami rindu menyenangkan akan Engkau. Kami rindu senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu untuk menyembah Dia. Menyenangkan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kerinduanku Tuhan. Menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu segenap hatiku. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan, haleluya. Senangkan
menyenangkan hati Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Yang mau menyenangkan hati Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Yang siap berikan salam kiri kananmu sambil kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sambil katakan pada kiri kananmu, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saya persilahkan kembali saudara duduk. Kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Sebab mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan saya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Semua jemaat katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sama-sama katakan, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Siapa yang ingin, siapa yang rindu senantiasa dekat Tuhan? Kita semua amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja. Yang mau bagai Raja Wali, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru,
Raja Wali melintasi bagaikan Raja Wali. Ku kan melintasi laut biru bagaikan Raja Wali. Amin. Kita akan terbang tinggi melintasi langit biru bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang percaya berikan tepuk tanganmu yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab kita akan terbang tinggi melintasi segala badai hidup yang melambaikan setiap kita. Amin. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Dia. Mana tepuk tangan yang lebih semangat lagi? Sebab firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Siap tangannya, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lebih lagi, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semua ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Tangannya bisa. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Semua ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yeah, yeah.
kami di dalam Engkau. Engkau di dalam setiap hidup kami. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Kami persilahkan berdiri, sudah duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa tidak pernah Tuhan akan meninggalkan setiap kita setiap sedetik pun. Tapi Dia senantiasa selalu beserta dengan kita. Dan itu senantiasa menjadi iman percaya kami Tuhan, bahwa Engkau menjadi Allah yang Immanuel bagi setiap kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Mari kita nantikan tangan Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah padang hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya undang kita semua kembali bangkit berdiri. Firman-Mu maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan setiap langkah kami senantiasa percaya Engkau Tuhan. Oh, firman-Mu Tuhan, maka kuatlah roh-Mu Tuhan. Kami senantiasa menanti-nantikan Engkau Tuhan. Ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Mari angkat tangan kita. Ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yang percaya akan Dia katakan bahwa dengan kekuatan sayap Tuhan
kita akan terbang tinggi melintasi badai hidup yang akan kita lalui. Dan ini yang menjadi iman percaya kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan Tuhan, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau ku nanti, Kau ku nanti, Yesus, Yesus. Jiwaku senantiasa menanti-nantikan akan Engkau Tuhan. Haleluya. Siapakah yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan? Penderitaan, kesukaran, itu tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu setiap kesukaran, penderitaan yang kami alami tidak akan pernah bisa memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Dengan tangan kami yang terangkat kepada-Mu Tuhan, kami akan nyatakan, kami tidak akan pernah menyerah akan siapa apapun juga. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jangan pernah menyerah. Lebih lagi katakan pada Tuhan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekarang katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Di dalam Tuhan, kami yakin ada sesuatu yang baik yang selalu Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan
Hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu, kami ada di rumah-Mu ya Tuhan. Dengan nafas kehidupan dan kesehatan. Kami memberikan ucapan syukur kami buat segala pengorbanan Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan, buat segala kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami sepanjang minggu berjalan ya Tuhan. Dan hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Yang tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami semuanya. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Segala kuasa iblis yang coba untuk mencuri firman-Mu di pagi hari ini, kami bersatu hati, kami hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Tidak berkuasa di tempat ini, terutama di hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk diisi oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau di pagi hari ini. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Sekali haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan membawa kita ke tempat ini, Tuhan yang mengizinkan kita untuk ada dan hadir di pagi hari ini ya. Dengan nafas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ya hal yang paling kita syukuri dan harus selalu kita syukuri. Seringkali kita lupa dengan hal-hal yang sederhana secara manusia, yang rutin selalu kita terima di dalam kehidupan kita. Tapi kita kurang sadar dengan hal itu. Yaitu apa Bapak Ibu? Nafas kehidupan. Ya, seringkali manusia lupa ya, bahwa nafas kehidupan yang Tuhan berikan itu adalah berkat yang paling besar dalam kehidupan manusia. Ya. Nah tapi karena itu rutin selalu kita terima di dalam hidup kita. Ya, jadi kita anggap itu biasa. Ya, oh wajar kok bangun pagi, wajar kok, wajar. Ya. Ya, jadi sebenarnya kita merasa bahwa berkat Tuhan yang paling besar itu hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Ternyata Bapak Ibu dari segalanya berkat di dalam hidup kita yaitu nafas yang paling besar. Karena kalau tanpa nafas kita gak akan bisa melakukan apapun. Kalau tanpa nafas kita gak bisa berbuat apapun Bapak Ibu. Sesak nafas saja kita udah bingung, apalagi gak ada nafas. Ya, sesak nafas aja kita udah bingung Bapak Ibu. Coba bangun pagi sesak nafas. Bisa pikirannya kemana-mana. Jadi kalau kita hari ini bernafas, bangun pagi bernafas, itu adalah berkat yang paling besar yang kita terima dalam hidup kita. Amin. Amin. Itu yang membuat kita hadir Bapak Ibu hari ini. Memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan buat apa? Berkat pemeliharaan Tuhan. Kepercayaan dengan nafas yang Tuhan berikan ya, di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini bisa ada di tempat ini. Terima kasih buat hambanya yang gembala sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Robert yang sudah mempercayakan saya untuk melayani berdiri di tempat ini. Puji Tuhan, nama saya Pendeta Modi Tambuhun. Ya, saya dari Medan Bapak Ibu. Ya, farmnya Tambuhun tapi aslinya sudah di Medan. Ya seperti Rumokoy tapi udah asli Pare. Ya puji Tuhan ya. Saya lahir dan besar di kota Medan ya. Dan farm saya ya mirip dengan marga yang ada di Medan sana di Tanah Batak yaitu Tambunan. Ya, jadi orang banyak sekali menganggap marga saya yang salah ya di sana. Jadi kamu bukan Tambun tapi Tambunan ya. Berapa kali undangan selalu tulisnya Tambunan gitu. Jadi dianggap saya yang salah, bukan mereka. Ya, ya. Jadi puji Tuhan, ya saya sudah menikah, istri saya namanya Eva Saerang. Hari ini kemurahan dan kebaikan Tuhan, ya baru nanti bulan 5 ini Bapak Ibu saya genap 2 tahun ada membuka satu pelayanan, ya merintis satu pelayanan baru, ya namanya Els Ministry Medan. Sekaligus saya juga membantu pelayanan orang tua saya GPD El Sadai Medan. Puji Tuhan ya, kemurahan Tuhan ya untuk saya berani melangkah satu langkah yang baru ya mau 2 tahun ini nanti bulan 5 ya untuk membuka satu pelayanan yang semua dimulai dari nol
Semua berjalan dengan iman tanpa kekuatan manusia, ya. Ya, tidak ada yang mensponsorin, tidak ada yang mendanai, tapi saya berjalan dengan Tuhan, ya puji Tuhan Bapak Ibu. Ya nanti bulan 5 itu berjalan 5 tahun saya buka pelayanan di salah satu hotel di Kota Medan yang orang pikir itu pelayanan yang susah ya Bapak Ibu ya. Tapi saya ingin melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ya, saya ingin melihat bagaimana iman ini yang bekerja Bapak Ibu. Ya, dimulai dari nol, sekali lagi dimulai dari nol, bukan ada jemaat saya buka di situ, tidak ada jemaat berani buka pelayanan di hotel. Ya, nggak ada jemaat, ya kan? Sewa, ya, nggak ada sponsor, nggak ada yang bilang ini kamu buka di hotel, saya akan kasih kamu setiap bulannya, nggak ada Bapak Ibu. Ya, nggak ada support dari secara khusus dari pelayanan orang tua saya. Tapi benar-benar saya berjalan dengan iman. Waktu saya mau buka pelayanan ini, ada salah satu orang terdekat di dalam lingkungan saya. Langsung ngomong gini sama saya, nanti gimana kalau tutup? Waduh, belum apa-apa saya kena langsung mental saya gitu ya. Gimana kalau tutup? Ya. Tapi saya bilang sederhana aja, kalau tutup buka lagi. Saya. Ya, kalau nanti ditutup buka lagi. Ya, tapi puji Tuhan, sampai sekarang gak tutup Bapak Ibu. Setiap minggunya Tuhan yang menyediakan Bapak Ibu. Saya melihat bagaimana karyanya Tuhan. Setiap minggu ada. Ya. Jemaat gak ada tapi bisa bayar. Ya, setiap minggu Bapak Ibu. Ya. Tapi itulah karya dan kebesarannya Tuhan. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu akan menolong kita semuanya. Itu perkenalan singkat. Hari ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dengan tema besar di tahun ini yaitu tentang belajar ketekunan, perseverance. Ya. Berbicara tentang ketekunan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Roma pasal yang kelima ayat 3 sampai dengan yang keempat. Yang bawa Alkitab atau bisa lihat di depan juga ya belum. Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Kalau kita sudah melihat ayat ini, mari Bapak Ibu, saya jemput kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita membaca dengan suara kita sendiri, sehingga firman yang kita baca dengan suara kita sendiri, suara itu yang kita dengar, dan itu yang membuat iman kita semakin bertumbuh. Di dalam nama Yesus, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di dalam ayat 3 dan 4, tapi ayat yang ketiga dikatakan dan bukan hanya hal yang baik sebelumnya, di dalam ayat sebelumnya, tapi juga firman Tuhan ajari kita dalam kesengsaraan juga kita harus bermegah. Nah, susah Bapak Ibu ya. Secara logika manusia, bagaimana orang bermegah dalam kesengsaraan? Enggak ada manusia yang suka di dalam kesengsaraan. Benar Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu jemaat Tuhan pagi hari ini yang suka hidup dalam kesengsaraan? Tidak ada manusia yang suka hidup di dalam kesengsaraan. Tapi firman Tuhan mengajari kita bermegah juga di dalam kesengsaraan. Karena apa? Karena waktu kita mengalami yang namanya bermegah, ada dalam titik itu kita akan hidup dalam ketekunan. Kalau orang tidak bisa bermegah dalam kesengsaraan, dia nggak akan mungkin hidup di dalam ketekunan. Dan firman Tuhan terus mengajari dalam ayat ini, dari ketekunan menghasilkan tahan uji. Dari tahan uji menghasilkan yang namanya pengharapan. Semua manusia membutuhkan pengharapan di dalam kehidupannya. Benar Bapak Ibu?
Di dalam perjuangan kita di dunia ini, di dalam hidup di dunia ini, kita selalu setiap saat membutuhkan yang namanya pengharapan. Karena apa? Karena terlalu berat situasi sekarang ini. Karena terlalu berat hidup di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Terlalu berat apa yang harus kita hadapi setiap hari. Kita setiap hari berhadap dengan yang namanya pergumulan. Kita selalu berhadap dengan situasi-situasi yang gak enak. Di tahun yang baru ini kita gak akan pernah tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu. Siapa yang pernah tahu dan siapa yang bisa tahu apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Tidak akan ada yang pernah tahu. Disitulah kita selalu harus membutuhkan yang namanya pengharapan di dalam kehidupan kita. Nah, kita tahu bersama-sama bahwa pengharapan itu hanya ada dalam siapa, Bapak Ibu? Yesus Kristus. Nah, tapi sampai kepada titik pengharapan itu, ada hal-hal yang firman Tuhan sampaikan yang akan kita hadapi. Kesengsaraan. Di waktu di titik kesengsaraan itu, disitulah akan terlihat bagaimana kita bisa menang dalam kesengsaraan itu. Sehingga pengharapan itu muncul di dalam kehidupan kita. Tapi dari ayat yang kedua ini, untuk sampai kepada kita pengharapan itu, ada satu kata kunci, yaitu ketekunan. Kesengsaraan, ketekunan, tahan uji dan pengharapan. Tapi untuk sampai kepada titik pengharapan itu, ada satu kata kunci, saya katakan ketekunan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu kata ini, ketekunan. Saya ada beberapa arti ketekunan yang akan saya bacakan bagi kita semua di pagi hari ini. Yang pertama, ketekunan adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat untuk sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Itu ketekunan. Ketetapan hati yang kuat untuk sungguh-sungguh. Untuk sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Contoh, kita membangun usaha. Ya kan? Waktu kita menetapkan hati kita untuk berusaha, berarti kita harus sungguh-sungguh melakukan itu. Gak bisa kalau melakukan usaha atau membuka usaha itu seenaknya kita. Hari ini buka, besok tutup, ya udahlah malas, besok aja gitu ya kan. Gak akan bisa berhasil. Aduh, lagi gak enak badan nih. Ya. Aduh, pengen healing aja. Ya gak akan mungkin, Bapak Ibu. Ya. Kalau gak ada yang namanya ketetapan hati dan sungguh-sungguh. Ya. Yang kedua, ketekunan adalah bertahan atau memiliki daya tahan dalam situasi yang sulit. Itu ketekunan. Makanya tadi kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ada daya tahan. Dalam situasi yang sulit. Walaupun berat usaha, walaupun berat pekerjaan, walaupun berat melayani Tuhan, walaupun berat mengiring akan Tuhan dengan banyaknya pergumulan, dengan banyaknya situasi yang berat yang kita hadapi, tapi kita memiliki daya tahan untuk dalam situasi yang sulit itu. Itu yang namanya ketekunan. Daya tahan itu yang membuat kita tetap ada di rumah Tuhan. Amin. Daya tahan itu yang tetap kita ada untuk menyembah Tuhan. Itu yang namanya ketekunan. Hal yang ketiga, ketekunan adalah tetap fokus pada tujuan meskipun menghadapi hambatan. Fokus kepada tujuan. Kita bicara tentang iman kita, pengharapan kita, bicara tentang mengiring Yesus, kita fokus kepada apa yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Apa janjinya Tuhan. Ini fokus nih. Dengan upah yang kita terima dalam kehidupan kita, kita fokus, akhirnya kita hidup dalam ketekunan, dalam mengiring akan Tuhan. Jadi ada beberapa poin Bapak Ibu ya, tentang ketekunan ini. Ya, arti daripada ketekunan. Tapi hari ini ada 3 poin penting. Bagaimana sih kita bisa hidup dalam ketekunan untuk mengiring akan Yesus. Ini yang penting. Bagaimana kita bisa hidup dalam ketekunan kita untuk mengiring akan Yesus Kristus.
Karena sekali lagi hidup kita di dunia ini penuh dengan perjuangan. Berat. Berat. Dalam keadaan berat kita punya pengharapan. Tapi sampai di pengharapan itu ada ketekunan yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Ada 3 hal penting untuk bisa hidup dalam ketekunan, dalam mengiring akan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama yang harus kita miliki setiap waktu, yang pertama yang harus ada dalam kehidupan kita setiap saat, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan dan usaha kita, dalam pelayanan kita. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus hidup dengan iman. Untuk kita punya terus ketekunan dan bisa tetap ada dalam ketekunan dalam mengiring akan Tuhan. Yang pertama kita harus setiap hari hidup dalam iman kita. Hidup dengan iman kita. Kalau kita nggak setiap hari hidup dalam iman, kita nggak akan bisa hidup dalam ketekunan. Kalau kita tidak bisa hidup dalam ketekunan, kita akan nggak bisa dapat pengharapan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Hidup dalam iman ini penting bagi kita. Penting bagi dunia, bagi kita yang hidup di dalam dunia yang berat ini. Penting bagi kita yang mengiring akan Tuhan selama kita bernafas di dalam dunia ini. Perjuangan kita, masalah hidup kita, tantangan-tantangan kita. Kita perlu iman di dalam hidup kita. Makanya kita harus setiap saat, setiap waktu, setiap hari hidup dalam iman. Satu contoh yang sederhana di dalam firman Tuhan, Ibrani pasal yang 11 ayat yang ke-11. Ibrani 11 ayat yang ke-11. Firman Tuhan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Tahu cerita Sarah kan Bapak Ibu? Bagaimana kehidupannya. Dia mendapatkan anak di usia yang cukup tua. Memang sudah dinyatakan akan diberikan janji itu. Tapi waktu untuk menunggu itu enggak singkat. Di dalam Kejadian pasal 16 dikatakan Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Kejadian 16 ayat keempat, ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Waduh, berat situasi itu. Enggak bisa mengandung, tapi dia berikan budaknya, malah budaknya hamil. Dan setelah dia tahu dia hamil, Sarah bahasa sekarang dizolimi, dikecilkan. Ada satu kesengsaraan hidup di dalam hati Sarah. Bagaimana dia harus hidup di tengah situasi yang tidak enak itu. Tapi Sarah tetap tekun menanti janji Bapa. Dia punya iman bahwa Tuhan pasti akan menyatakan janjinya. Di dalam kesengsaraan hidup Sarah, tapi Sarah hidup dengan iman. Waktu dia punya tekun hidup dalam iman, dia tetap punya pengharapan bahwa janji itu pasti akan Tuhan lakukan. Saya belajar hidup dengan iman. Waktu saya buka pelayanan ini Bapak Ibu, saya belajar bagaimana saya benar-benar hidup karena iman. Saya belajar tekun melakukan pekerjaan Tuhan ini. Saya belajar untuk merintis, saya belajar untuk melakukan ini, saya tekun setiap minggu. Setiap Sabtu saya harus datang ke hotel itu,
bongkar alat musik, pasang alat musik. Sound system ini juga berkat Tuhan semuanya Bapak Ibu. Saya waktu mau mulai pelayanan itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan gimana ini mau buka pelayanan di hotel masa pakai gitar kopong. Tapi di situ Tuhan siapkan Amin beberapa hari Bapak Ibu. Datang dari manapun. Belajar untuk tekun. Karena saya punya pengharapan yang lebih di dalam Tuhan. Saya hidup di dalam iman saya. Saya nggak tahu dari mana biayanya. Tapi saya belajar untuk punya pengharapan. Saya belajar tekun untuk melakukan kebenaran. Untuk melakukan pelayanan ini Bapak Ibu. Walaupun kiri kanan banyak bilang gak mungkin lah. Walau kiri kanan bilang gimana caranya. Tapi saya belajar hidup dengan iman saya. Di tengah kesengsaraan itu. Saya akhirnya mendapatkan yang namanya ketekunan. Saya sudah mau mengambil komitmen. Ya. Saya bilang sama istri. Ya, kalau kita harus keluar. Ya, hanya satu orang yang boleh. Hari Minggu salah satu kita harus ada di situ. Beberapa hari lalu istri saya pergi ke Jogja ya, karena bertemu dengan keluarga mau ziarah ke Purworejo. Akhirnya saya bilang, oke, kamu bisa pergi. Tapi Sabtu kamu balik karena saya Sabtu harus pergi ke Pare. Dan harus melayani. Akhirnya dia Sabtu balik Bapak Ibu. Dia Sabtu balik, saya datang ke tempat ini. Melatih iman. Dari melatih iman itu, hidup dalam iman itu. Akhirnya kita belajar untuk hidup dalam ketekunan itu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu. Berjalannya 2 tahun ini. Banyak karya ajaib yang Tuhan lakukan. Dari yang gak ada jiwa, mulai Tuhan bawa jiwa-jiwa. Dari yang gak ada orang, mulai Tuhan bawa. Dan mulai yang kemarin, minggu kemarin, akhirnya kedatangan satu keluarga lagi. Dan hari ini sudah ada 5 kakak Bapak Ibu yang datang. Dengan anak-anak muda yang lain. Waktu kita belajar hidup dengan iman. Di situ akan menghasilkan yang namanya ketekunan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Amin. Bagaimana supaya kita punya iman setiap hari? Ya kita harus dengarkan firman Tuhan. Gimana kita mau punya pengharapan kalau kita nggak punya firman Tuhan? Gimana kita mau punya iman setiap hari kalau kita nggak punya firman Tuhan? Gimana kita mau hidup di dalam ketekunan Bapak Ibu? Gimana kita mau menghasilkan sesuatu yang besar? Ini permasalahan hari-hari ini bagi setiap orang Kristen. Karena saking nyamannya hidup. Atau semakin enaknya. Atau kita menganggap itu biasa. Banyak sekarang orang Kristen susah baca Alkitab. Susah baca firman Tuhan. Kalau kita kasih presentasi setiap hari. Dari banyaknya orang Kristen. Yang baca Alkitab, yang baca firman setiap hari itu hanya berapa persen Bapak Ibu. Saya dipercayakan Tuhan melayani beberapa kota Bapak Ibu. Dan sering dalam pelayanan anak-anak muda atau jemaat. Saya sering bertanya, siapa khususnya anak-anak muda, siapa yang hari ini hadir? Itu ada yang 1000, ada yang ratusan, atau ada puluhan. Saya tanya, siapa yang setiap hari baca Alkitab? Saya minta angkat tangan. Siapa yang setiap hari anak-anak muda? Yang setiap hari dibaca Alkitab? Dari 500 orang, 5 orang ya Bapak Ibu. Dari 1000, 20. Gimana mau hidup dengan iman, menghasilkan ketekunan, memberikan pengharapan?
Makanya sekarang banyak anak-anak muda orang-orang Kristen gampang sekali ya, sedikit-sedikit stres, sedikit-sedikit mental health, sedikit-sedikit kecewa, mundur. Kenapa kamu gak ke gereja lagi? Gak tahan. Kenapa gak ada lagi sedikit yang kita jumpai anak-anak muda sekarang hidup seperti punya iman Sadrak, Mesak dan Abednego. Yang berani berdiri dalam kebenaran sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menyembah kami, tidak menolong kami. Tapi kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Sekarang anak-anak muda dapat sedikit tembok aja, mundurnya jauh sekali. Orang Kristen sekarang gampang sekali kecewa, gampang sekali meninggalkan Tuhan. Karena gak punya lagi firman Tuhan. Tiap hari cuman sukanya dilihat quotes. Quote-quote yang manis. Apalagi kalau ada yang tulis, waduh keren. Tapi buka Alkitab, baca firman Tuhan, udah 0%. Saya gak mau tanya sama kita. Dan saya gak mau kita tunjuk tangan hari ini yang baca Alkitab. Tapi kalau Bapak Ibu dalam situasi detik hari ini engkau sudah mendapatkan banyak kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, tapi gak pernah baca Alkitab, gak pernah baca firman Tuhan, kita berubah Bapak Ibu. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu Jemaat GPD Tiberias Pare. Amin. Amin. Supaya kita tetap hidup dalam iman kita. Akhirnya menghasilkan ketekunan itu. Kita menjadi anak Tuhan yang tekun dalam mengiring akan Tuhan. Karena kita punya firman Tuhan setiap hari. Waktu kita gak enak yang terjadi dalam bisnis usaha. Atau goyang dalam pekerjaan kita. Atau goyang dalam rumah tangga kita. Tapi kita punya iman Bapak Ibu. Kita akan tetap tekun mengiring akan Tuhan. Akhirnya kita punya pengharapan bahwa akan ada, orang tua saya suka lagu ini, akan ada hari senang buat saya. Lagu Pantai Kosta Lama. Dan akan Tuhan berikan waktu yang terbaik. Tuhan akan mengangkat, menolong dan memberkati kita. Amin. Amin. Saya kembali mengajak jemaat Tuhan pagi hari ini. Yuk baca firman Tuhan. Yuk baca, tahun 2024 ini awal yang baru. Bulan yang baru. Yuk baca Alkitab lah. Yuk baca firman Tuhan lah. Jangan bangun pagi kita langsung update status. Seakan-akan kita paling rohani, seakan-akan kan. Banyak kan orang gitu. Update status ayat firman Tuhan. Padahal ayatnya comot dari orang lain kan gitu. Baru diupdate. Mengharapkan apa? Like di Facebook. Dan membuat kita sepertinya rohani. Padahal bukan kita hasil bacaan kita sendiri. Makanya gampang kolaps anak-anak muda, orang-orang Kristen hari-hari ini. Karena gak punya lagi firman Tuhan yang hidup dalam hatinya, dalam hidupnya. Dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya. Sekali lagi saya menghimbau bagi kita jemaat Tuhan yang hadir di ibadah raya yang pertama ini. Tahun yang baru, bulan yang baru. Kita punya komitmen, saya akan baca firman Tuhan setiap hari. Lagu anak-anak udah jelas Bapak Ibu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa? Tumbuh. Kalau nggak mau tumbuh, nggak usah. Sederhana. Tapi kalau kita mau tumbuh selalu dalam Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari.
Banyak orang tua memaksa anak-anaknya, ayo kamu baca Alkitab. Tapi dia gak pernah. Ayo kamu harus setiap hari berdoa. Tapi dia gak pernah berdoa. Jadi jangan kaget kalau anak-anak kita nanti orang-orang suka melawan. Orang-orang yang keras. Kalau kita gak latih untuk dia setiap hari berdoa dan baca firman Tuhan. Selanjutnya yang kedua Bapak Ibu. Untuk bisa kita tetap ada dalam ketekunan mengiring akan Yesus. Yang pertama adalah hidup dengan iman. Yang kedua, kita harus selalu terkoneksi dengan Bapa melalui doa setiap waktu. Terkoneksi dengan Bapa melalui doa setiap waktu. Itu yang membuat kita bisa hidup dalam ketekunan. Yesus mengajari dalam Matius 14 ayat 23. Dalam Markus pasal yang pertama ayat 35. Ya, tentang doa. Ya. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Malam hari Yesus pergi menyendiri berdoa, membangun koneksinya kepada Bapa di sorga. Dia hidup sebagai manusia. Banyak tantangan yang dia hadapi hidup sebagai manusia. 3 tahun setengah dia hidup memberitakan Injil Tuhan. Penuh dengan tantangan-tantangan. Dia kadang-kadang dihadapi dengan tekanan. Dihadapi dengan ancaman, resiko, kematian. Resiko hal-hal yang lain. Untuk kita belajar tetap bisa dalam ketekunan kita. Kita harus terkoneksi dengan Bapa melalui doa kita. Tadi sudah saya singgung tentang lagu anak-anak tadi. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan teruslah terkoneksi dengan Bapa di sorga. Teruslah terkoneksi dengan Tuhan melalui doa kita. Doa bukan hanya sekedar doa makan, bukan hanya sekedar doa permintaan. Tapi doa adalah satu hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Doa bukan hanya sekedar permintaan, tapi doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Di dalam doa kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kesengsaraan hidup datang dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita terkoneksi dengan Tuhan setiap saat, akhirnya kita bisa hidup dalam kekuatan. Akhirnya kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Akhirnya kita terlatih hidup kita dalam mengiring akan Tuhan. Kita mampu bertahan. Tadi ada kata daya tahan. Itu yang membuat kita bertahan dalam situasi yang berat. Itu yang membuat kita bertahan dalam situasi yang berat. Itu yang kita bertahan dalam tembok yang kita hadapi. Waktu kita selalu terkoneksi dengan Bapa di sorga. Akhirnya kita bisa hidup dalam ketekunan. Apapun yang terjadi, kita tetap tekun mengiring akan Tuhan. Amin. Amin. Apapun yang terjadi, iman saya akan tetap kepada Yesus. Apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah mundur daripada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan Tuhan. Apapun yang terjadi, saya akan tidak pernah meninggalkan pelayanan. Sekalipun berat situasi yang saya hadapi, sekalipun angin yang terlalu berat menghantam kehidupan rumah tangga, menghantam pekerjaan, menghantam usaha kita, kita tetap tekun mengiring akan Tuhan. Untuk kita selalu terkoneksi dengan Bapa di surga melalui doa. Seringkali kita datang kepada Tuhan hanya waktu di saat kita susah. Seringkali kita datang berlutut sama Tuhan waktu di saat kita gak bisa apa-apa lagi. Seringkali Tuhan hanya menjadikan jawaban terakhir dalam hidup kita. Bukan yang pertama. Seringkali Tuhan hanya yang terakhir. Waktu gak bisa apa-apa lagi. Waktu kekuatan manusia kita habis. Baru kita datang sama Tuhan. Dan waktu kita datang sama Tuhan, kita langsung minta sesuatu yang besar. Cepat Tuhan, cepat. Keegoisan kita.
Yang membuat seringkali kita tidak bisa melihat karyanya Tuhan dalam hidup kita. Tapi hari ini, jemaat Tuhan di tempat ini, mari terus setiap hari terkoneksilah dengan Bapa di sorga. Haleluya, 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 amin. Bangun hubungan, berat bangun hubungan. Saya melihat satu updatean dari salah satu hamba Tuhan. Mereka pergi ke Korea Selatan, dia update di situ. Orang di Korea Selatan terbiasa dengan memulai harinya dengan doa. Jam berapa Bapak Ibu? Mereka datang ke gereja itu berdoa pagi jam 4.30. 4.30. Setiap pagi di videoin di dalam gereja yang besar itu. Semua sedang berdoa. Jam 4.30. Dia teringat dalam salah satu hamba Tuhan di Singapura, Pastor Kongki. Kalau kita mau tetap bertahan dalam situasi ini, ada yang namanya boring time. Kita harus siap hidup. Boring time itu baca firman, berdoa. Boring kan? Puasa. Tapi dari hal-hal itu membuat kita bisa tekun di dalam mengiring akan Tuhan. Karena kalau orang udah dengar baca firman atau berdoa, bosan. Tapi itulah dasar yang membuat kita mampu bertahan dan akan menghasilkan ketekunan dalam mengiring akan Tuhan dalam situasi yang berat sekalipun, Bapak Ibu. Yang kalau berdoa hanya hari Minggu, bertobat, Bapak Ibu. Yang berdoa waktu hanya melayani Tuhan saja, bertobat. Yang berdoa waktu susah aja, bertobat. Hari ini kita bangun koneksi kita setiap saat. Amin. Ya, sekali doa bukan permintaan, tapi doa adalah komunikasi, ucapan syukur, membangun hubungan ya, intim dengan Tuhan, menyembah Tuhan, menginginkan Tuhan. Papa saya adalah teman daripada almarhum di tempat ini. Bapak Ibu, papa saya bukan orang yang pintar. Saya harus akui. Papa saya bukan orang yang punya titel. Papa saya enggak terlalu pintar khotbah. Tapi yang harus saya acungkan jempol, yang saya harus hormat dan belajar dari beliau. Papa saya orang yang suka duduk di kaki Tuhan. Kalau saya cari sore-sore, di mana? Pi, saya panggil papi. Saya buka kamarnya nggak ada. Rupanya dia pindah ke kamar sebelah, duduk, berdiam diri. Sekarang saya mau baru benar-benar melihat Bapak Ibu. Waktu saya belum melayani Tuhan secara full, saya belum melihat hal ini. Hal apa? From zero. From nothing to something, Bapak Ibu. Dari yang gak ada, datang ke kota Medan, mereka gak bawa apa-apa. Datang ke Medan, melayani, gak ada apa-apa. Kontrak sana sini. Dari nol. Tapi kalau hari ini Tuhan percayakan gedung gereja, Tuhan percayakan tanah, Tuhan percayakan jiwa-jiwa. Karena orang tua saya selalu suka duduk di kaki Tuhan. Kalau dia cerita dia pernah diludahi Bapak Ibu. Saya mungkin gak tahan hidup itu. Diludahi melayani Tuhan. Pernah ada yang janjikan, bongkar gerejamu katanya. Gereja kami berapa kali bongkar Bapak Ibu. Tapi ada satu situasi, ada satu pengusaha bilang sama dia, Bro Hengki bongkar. Nanti saya akan bantu. Wah senang orang tua saya. Dibongkar Bapak Ibu gerejanya yang lama. Waktu dia bongkar, dia datang ke Jakarta. Dia mau jumpain orang yang ngomong bongkar itu. Malah hal yang lain Bapak Ibu yang terjadi. Dia datang ke rumahnya.
Yang dia jumpai bukan orang yang ngomong bongkar itu, tapi pembantu. Dan pembantu itu bilang, Bapak tidak mengenal Bapak. Majikan saya nggak mengenal Bapak. Ini uang hanya kalau nggak salah berapa ribu pulang. Tapi hari ini gereja bisa berdiri, bisa dibangun bahkan lebih besar lagi. Bukan karena manusia, tapi karena iman yang selalu berharap kepada Tuhan. Yang didapat dari firman dan terkoneksinya setiap hari, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya. Saya punya kerinduan, saya lihat dari kemarin gereja ini. Ya. Doa saya, ya, saat Pastor Robert di tempat ini akan terjadi hal yang baru. Akan ada pembangunan. Akan terjadi mujizat Tuhan dan lawatan Tuhan. Mari terus terkoneksi dengan Tuhan setiap saat. Sampaikan kiri kanan kita, yuk kita terkoneksi dengan Bapa di sorga setiap waktu. Saling ingatkan, pelayan-pelayan, saling ingatkan. Udah berdoa belum? Udah baca firman belum? Kita yang sering kita ingatkan, udah makan? Manusia gak mungkin gak makan, Bapak Ibu. Gak usah diingatkan pun makan juganya dia. Yang namanya lapar pasti akan cari makanan. Gak usah diingatkan, jangan lupa makan ya. Tahu kok dia tetap makan, Bapak Ibu. Itu manusia, gak mungkin. Yang perlu diingatkan hal-hal seperti ini. Udah berdoa, jangan lupa berdoa ya. Orang Kristen aja kalau udah lapar gak berdoa kok. Saking laparnya lupa dia. Udah masuk dalam mulut, belum berdoa. Baru dia nasi ada di dalam, bertutup mata. Kan belum nggak apa-apa om, karena belum ditelan gitu ya kan. Namanya racun udah masuk juga Bapak Ibu. Kalau makannya pakai racun habis juga kita ya kan. Mari terkoneksi dengan Bapa di surga setiap waktu. Hal yang terakhir Bapak Ibu, hal yang terakhir. Untuk punya hidup dalam ketekunan. Yang pertama tadi, kita harus hidup dalam iman melalui kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita harus terkoneksi dengan Bapa di sorga melalui doa. Dan yang ketiga, kita harus memiliki sikap mengucap syukur. Dalam kesengsaraan, dalam hal yang berat, mengucap syukur. Firman Tuhan 1 Tesalonika 5:18 kata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Gak enak, berat. Tapi ternyata waktu kita mengucap syukur dalam kesengsaraan, mengucap syukur di dalam setiap waktu, itu yang mampu dan akan menghasilkan ketekunan di dalam kehidupan kita. Kemarin saya sebelum berangkat berdoa bagi jemaat yang orang tuanya sedang ada di ICU. Nah, waktu dalam ruangan tunggu itu ada satu keluarga juga yang sedang menunggu dan mereka sedang saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan satu hal saya katakan, ini hal yang berat dalam situasi ini. Apa? Mengucap syukur. Saya bilang. Sengsara loh. Berat. Tapi kita diajarkan untuk mengucap syukur. Kalau kita belajar hidup dan tetap ada ucapan syukur, berarti kita ada dan siap dalam ketekunan itu. Dan mampu dalam ketekunan kita mengiring akan Tuhan. Sehingga apa? Kita punya pengharapan. Akhirnya setiap hari kita punya pengharapan. Pasti akan ada waktu yang terbaik. Pasti akan Tuhan tolong. Pasti doaku akan dijawab oleh Tuhan. Pasti. Kenapa? Kita tetap punya pengharapan itu. Waktu kita hidup dalam ketekunan. Amin. Amin. Tetap tekun mengiring akan Tuhan. Haleluya jemaat Tuhan. Amin. Amin.
Tetap tekun melayani Tuhan. Tetap tekun beribadah kepada Tuhan. Tetap tekun berdoa. Tetap tekun baca firman Tuhan. Tetap tekun melayani jiwa-jiwa. Tetap tekun membawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Tetap tekun dalam Yesus apapun yang terjadi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini mari kita mengambil komitmen supaya kita tetap ada dalam ketekunan mengiring akan Tuhan. Kita ambil komitmen hari ini, Tuhan, saya mau belajar hidup dengan iman setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Saya mengambil komitmen untuk tetap terkoneksi dengan Engkau melalui doa setiap waktu. Dan saya mau hidup selalu dengan ucapan syukur. Dengan situasi yang berat sekalipun. Dengan kesengsaraan yang saya hadapi. Saya mau tetap mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mungkin ketekunan kita sedang dilatih hari-hari ini. Ketekunan kita sedang diproses. Mungkin kita sedang menghadapi kesengsaraan. Kita mungkin ada di titik yang terendah. Mungkin kita sedang hadapi persoalan yang berat. Rasanya susah untuk tetap punya pengharapan itu. Rasanya gak mungkin. Rasanya sepertinya Tuhan gak bisa menolong kita. Kita gak bisa lagi menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, saking beratnya. Tapi hari ini firman Tuhan datang dalam hidup kita. Firman Tuhan datang dalam hidup kita. Mari angkat iman kita Bapak. Percaya. Tuhan akan menolong kita Bapak Ibu. Tuhan akan mengangkat kita dari titik nol hidup kita. Tuhan akan melepaskan kita dari pergumulan, dari masalah, dari persoalan, dari situasi yang berat. Mari angkat iman kita Bapak Ibu. Hidupkan kembali firman-firman yang kita pernah dengar. Kita punya pengharapan itu. Saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saya akan tetap terkoneksi dengan Tuhan walaupun situasi ini berat sekali. Saya akan tetap bisa mengajar ucapan syukur saya kepada Tuhan. Dan hari ini jujur, Tuhan saya ternyata gak bisa tanpa Engkau. Hari ini jujur Tuhan, saya ternyata gak mampu tanpa Tuhan. Dan peganglah tangan kananku ya Tuhan. Peganglah hidupku. Sekali lagi hari ini jujur Bapak Ibu sama Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau. Hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sedang membutuhkan tangan Tuhan. Untuk mengangkat, untuk menjamah,
untuk memulihkan, untuk menolong kita. Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Yang jujur Bapak Ibu, jujur Tuhan, hari ini aku butuh Engkau Tuhan. Aku mulai gak tekun lagi dalam Engkau Tuhan. Pegang tanganku, kuatkan aku Tuhan. Nyanyikan pujian ini sama-sama. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Sekali lagi. Selama ku hidup. Jujur Tuhan, pegang erat tanganku. Yesus, pegang Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Tuhan, pagi hari ini mereka jujur datang kepadamu, mengangkat tangan, membutuhkan pertolongan ya Tuhan. Ketekunan kami sedang diuji hari-hari ini ya Tuhan. Dengan pergumulan, dengan persoalan, dengan masalah. Mungkin hampir-hampir kami meninggalkan Engkau. Hampir-hampir kami jauh daripada Engkau ya Tuhan. Hampir-hampir kami protes. Kami marah kepada Engkau. Hari ini Tuhan Yesus, ampuni kami ya Tuhan. Hari ini jujur kami kembali datang kepadamu, membutuhkan Engkau menolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan-tangan yang terangkat hari ini ya Tuhan, yang sedang menantikan pertolongan, yang sedang menantikan mujizat, yang sempat lari dan jauh daripada Engkau, yang hilang ketekunan mereka dalam mengiring akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah hati mereka, Tuhan jamah pikiran mereka. Ini berikan pengharapan yang baru ya Tuhan. Berikan pengharapan yang baru, berikan pengharapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mereka hidup dalam pengharapan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus hari ini kuat. Hari ini kuat. Hari ini kembali berdiri pada kebenaran firman Tuhan itu. Hari ini engkau menang. Hari ini engkau dipulihkan. Hari ini engkau mendapatkan mujizat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bekerjalah engkau terus Roh Kudus lebih lagi dalam setiap kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Engkau Roh Kudus akan terus menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, di masanya kita akan memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Saya mengundang petugas kolektan untuk bisa mempersiapkan diri.
Dan sebelum kita akan memberikan persembahan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa. Kami senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Karena melalui kebenaran firman-Mu kami boleh belajar bagaimana hidup tekun di hadapan-Mu. Bahwa kami harus beriman akan firman Tuhan. Dan juga kami senantiasa Tuhan Yesus terkoneksi dengan hati Bapa, memiliki keintiman yang indah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan tak lupa setiap hari untuk kami tetap mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Walaupun keadaan tidak menentu. Dan kalau kami boleh berada di hadapan pagi hari ini Tuhan. Dan di tangan kami ada berkat Tuhan. Yang hendak kami kembalikan menjadi milik Tuhan. Melalui persembahan ini Tuhan. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk kami boleh memberikan persembahan ini. Yang terbaik, yang terindah. Bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah Dia janji alukan panah, oh, dan tak pernah Dia janji hanya ada hujan. Tapi Dia berjanji beri kekuatan bila taufan ganas melandamu. Sama-sama katakan serahkanlah, 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 oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia ganti segala duka kita menjadi suka. Duka menjadi suka. Dia akan gantikan. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tuhan memberkati akan setiap persembahan yang saudara berikan. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama. Dan kita tetap menaruh setiap pengharapan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dan kami undang Bapak Pastor dulu. Oh, tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Tangi jalanku, kuasa-Mu sempurna.
hadapan dalammu, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, haleluya, ku amanah. Kami menaruh pengharapan kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amanah, ku percaya, ku amanah. Dengan iman, dengan pengharapan kami percaya bahwa di dalam Engkau kami aman ya Tuhan. Ku percaya, ku amanah. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi kami mengimani Tuhan dalam hidup kami. Saat penderitaan itu datang dalam hidup kami, pergumulan itu datang dalam hidup kami, akan membangun ketekunan kami di dalam Engkau Tuhan, sehingga pada akhirnya melahirkan pengharapan demi pengharapan dalam hidup kami. Dan di balik semuanya itu ada kemenangan demi kemenangan, ada pemulihan demi pemulihan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Melalui ibadah ini kami percaya kami semua diberkati Tuhan, dikuatkan, diteguhkan. Mata iman kami kembali dibukakan oleh Engkau. Komitmen kami diperbaharui ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika kami hidup tekun di dalam Engkau, maka kami akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahsyat terjadi dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Mari jemaatku yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dengan penuh pengharapan iman. Marilah kita semua pulang bersama-sama membawa segala berkat, anugerah, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus yang sempurna terjadi terus dalam hidup kita semua. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan damai sejahtera dan penghiburan yang sejati. Mulai saat ini, esok, sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan dan siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.